kita kasih contoh, ini misalnya patah tulang di bagian sini, ya. Misalnya patah tulang di sini. Yang perlu diingat untuk pemindaian ini namanya bidai, ya. Kalau yang ini namanya mitela. Mitela ini ada juga di kotak ketiga juga. Bentuk awalnya dia segitiga. Nah, bentuk awalnya gini. Tapi yang posisi dalam kotak ketiga kan udah dilipat, ya. Kemudian kalau memang belum dilipat, posisi lipatannya nggak segitiga, mungkin lipat 4 ya, lipat 4. Kita buka dulu, kita lipat 2, kemudian kita lipat 2 lagi, lagi kita lipat. Ini cara untuk lipat bidai. Lipat mitela. Oke. Ini bidai. Dalam melakukan pemasangan bidai, pastikan bidai ini melebihi dari 2 sendi. Contohnya kalau misalnya patah di sini, kalau bidainya sependek ini misalnya ini nggak bisa, harus lebih panjang dari 2 sendinya. Kan bidai banyak ini. Karena adanya bidai ini nggak bisa dipakai untuk pemasangan bidai di kaki, ya. Harus melebihi 2 sendi. Untuk posisi pasang itu sendiri, ini kan tadi nggak boleh digerakkan, jadi harus tetap dipertahankan. Jadi kita harus masukkan dulu mitelanya melalui celah di bawah ini. Ini memang ada celah di bawah sini, ya. Dimasukkan dulu. Posisi kaki kan bergeser, ya. Kalau membantu dua. Yang satu lagi dari sebelah bawah lutut. Posisi bawah lutut. Ya. Kan nggak bergerak tuh si kakinya. Jadi kita pasang 3. Ini kita geser ke tengah, pasang lagi Pak. Oke. 3-nya Pak, pasangkan. Ya. Oke, kelihatan ya. Nah, untuk posisi pemasangan pengikatannya seperti ini. Coba diperhatikan. Bukan manjang kayak gini, jadi kalau lipat 2. Nah, bagian yang lipatannya itu ya masuk dalam. Jadi dia bukan cuma dekat dari kan. Harapannya kan kita fiksasi, kita stabilkan. Nanti orang-orang tulang itu kan jadi. Jadi nanti setelah dilipat mitelanya 2, nah bagian yang dilipatnya itu yang masuk dari celah. Kita kan kalau lurus kan pasti ada celah ya. Untuk tengah kan ada celah karena ada betis ya. Jadi kalau masuk dari celah, yang betisnya keluar. Ya. Nanti kalau ada yang nggak paham nggak apa-apa, di stop aja sambil kita jelaskan dulu ya. Kemudian posisi pengikatannya, ini kan ada 2 ujung ini, ya. Ini ada satu lipatan. Kemudian yang satunya dari sisi kanan, yang satunya dari sisi kiri. Disilang. Ulang ya. Di sini. Ini ada 2 ujung. Yang satu dari sisi kanan, yang satu dari sisi kiri. Kemudian baru dikencangkan. Dikencangkan baru diikat di sini. Posisi pengikatannya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar. Sebentar, coba tes sebelah sini. Kau kong dah. Bayi belah. Ikanannya di atas kita. Jadi bukan di atas kaki. Maka dari dalam lipatan yang tadi, jadi ketika tarik, dia kedudukannya ada di sini. Di atas tangannya. Nah, di atas itu, karena dia keluar. Pasti goyang di sini. Bawa pasang kita apa?
kira nanti kurang bersamping mainin di celahnya tadi. Jadi jangan habis kita ikat kurang bersamping kita putar. Nah itu tadi kalau ya itu bukan masalah BDS. Kalau dapat kan juga sama. Kita kan tujuannya mau jangan si pasiennya mati tanpa cedera. Yang 2 sendi tahu ya, artinya yang bidanya harus melewati 2 sendi ya. Jadi kalau patah tangan gini, sendi itu apa ya? Di sendi tahu di tulang. Insel. Nah, jadi bidanya harus melewati sendi yang di pergelangan tangan sama yang di siku. Cara ikatnya sama juga ya, Pak? sama, semuanya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Kayak yang buah. Jadi nanti kalau kita sebagai dokter di rumah sakit kita sudah tahu nih pasang ini di rapi, dan rapi, dan di neuranya juga rapi. Jadi bukan cuma untuk sama ujung ikan apa. Ada yang mau praktekkan lagi? Jadi ini Bang, kalau kita tengok sekilasnya memang gampang, tapi kalau begitu kita praktekin itu bingung kita. Iya. Itulah gunanya kita latihan. Nggak apa-apa, di sini kan kita masih latihan nih. Nah, kalau ada yang mau nggak apa-apa, maju aja. Ada. Paha, ya sebenarnya. Satu sisinya di sini, sisi lagi nanti menggunakan sisi kita. Mau. Jangan sampai jalan oli. Kondisinya dari luar tubuh kita. Sarau. Jadi memang dia ada 2 cara. Bisa seperti ini. Kan kalau yang lebih profesional ini dia bisa dibalut sekali lagi kedua. Tapi sebenarnya kalau kondisinya yang ini aja ini sudah kuat. Kita akan sampai yang step 1 lalu dibuka lagi di 2-2. Ini aja deh. Balik lagi si bidanya. Intinya prinsipnya dia melewati si 2 sendi. Pertanyaannya kalau tidak ada bidai bagaimana? Boleh nggak apa-apa pakai, yang penting dia ini harus kokoh ya. Dan kalau kita pakai pabuk, tapi balik lagi prinsipnya jangan menambah cedera. Artinya kaki pasti gak ada yang ininya tuh sangkut sakit juga bos di sini masuk atau bambu tadi beset juga nanti. Nah makanya kalau memang ada kayu bisa kalau memang cedera biasanya dibalut sama kayu atau beras. Jadi supaya nggak kena apa sih namanya yang sisa-sisa kayu di motor kan